Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Adi Galis Jaladri dengan NIM 2210802069. Ini saya akan menjelaskan salah satu materi dari manajemen inovasi dan teknologi, yaitu metode dan strategi berpikir kreatif. Nah, pertama yaitu linear thinking. Pasti linear thinking itu berpikir linear atau linear thinking adalah proses uh, beginner dengan hanya dua set jawaban, yaitu benar atau salah. Nah, proses berpikir logis ini mengesampingkan setiap pilihan luar jawaban ya atau tidak dari pertimbangan. Proses ini sederhana, cepat, berurutan, dan terorganisasi, sehingga menjadikannya proses berpikir yang populer. Linear thinking sendiri terdapat tiga grup, yaitu grup A yang terdiri dari falsified, slash endes, cherry split, think bubbles, dan scamper. Grup B sendiri yaitu talk of war, ID Bob, ID Grid, Elvis Blossom, Phonic, The Grid, Trans-Pacific Airlines, and Storm Door Company, dan Future Fit. Yang di grup C yaitu ada Brooding, Hell of Fame, Circle of Opportunity, Editing, Fever Travel. Lateral thinking sendiri yaitu adalah kemampuan seseorang dalam memecahkan masalah kompleks dengan menggunakan solusi yang kreatif. Lateral thinking sendiri terdapat beberapa jenis, yaitu Killing Out, Blue Rose, Mystery, Rattlesnakes and Rose, Concept, True and False, Dreamscape, Da Vinci Technique, Dalis Technique, Not Kansas, The Shadow, The Book of Death. Nah, yang pertama ada falsified. Tadi di grup A yaitu mengubah perspektif dengan melihat kebalikan dari asumsi yang ada. Contohnya, jika biasanya produk dibuat lebih kompleks, akan dicoba lebih sederhana. Misalnya, ada kebanyakan aplikasi bertambah fitur. Nah, bagaimana jika fitur itu dikurangi untuk kesederhanaan? Nah, misalnya juga ada pada toko fisik yang dianggap penting. Nah, bagaimana jika hanya berbasis daring seperti sekarang? Nah, kursi yang biasanya memiliki kaki 4. Nah, bagaimana jika hanya 3? Selanjutnya yaitu ada slash and dash. Teknik ini memecahkan suatu masalah atau konsep menjadi beberapa kategori untuk memahami dan menggambarkan lebih lanjut. Digunakan untuk menyederhanakan masalah kompleks. Contohnya memecah strategi pemasaran menjadi aspek individual seperti target audiens, media, dan pesan. Nah, misalnya sendiri untuk memecah fitur aplikasi menjadi fungsi yang dapat ditingkatkan secara terpisah, menganalisis komponen pengalaman pelanggan dari masuk toko hingga pembayaran, memisahkan elemen estetika, fungsionalitas, dan ergonomi untuk desain yang lebih baik. Nah, ini ada perumpamaan slash and dash. Slashing sendiri memisahkan beberapa menjadi dua bagian dengan bagian A dan bagian B. Dengan dashing sendiri menyuplik dari beberapa kesatuan masalah tersebut. Yang selanjutnya yaitu teknik cherry split, yaitu teknik untuk membagi ide atau masalah menjadi bagian yang lebih kecil, seperti layaknya membelah buah cherry. Digunakan untuk menyederhanakan konsep yang rumit agar lebih mudah dikelola. Contohnya yaitu memecahkan proyek besar menjadi tugas-tugas kecil yang lebih terukur. Selanjutnya yaitu think bubbles. Bubble sendiri merupakan teknik untuk mengorganisasi ide dengan menggunakan diagram berbentuk gelembung seperti awan. Setiap gelembung ini berisi ide atau konsep yang biasa dikembangkan lebih lanjut, digunakan untuk menemukan hubungan antara berbagai ide dan memperluas pola pikir. Nah, untuk contoh dari think bubbles sendiri ada di bawah ini. Untuk gambarnya seperti awan yang atau gelembung.
Selanjutnya yaitu teknik gambar. Nah, metode brainstorming ini yang membantu menghasilkan ide baru dengan memodifikasi konsep yang sudah ada. Gambar sendiri merupakan akronim dari 7 teknik berpikir, yaitu substitute, combine, adapt, modify, put the put to another use, eliminate, dan revert. Nah, substitute sendiri atau penggantian ini, misalnya apa yang bisa diganti dalam ide atau produk. Combine ini atau gabungan, yaitu bagaimana dua elemen dapat digabungkan untuk menciptakan sesuatu yang baru. Adapt atau adaptasi atau penyesuaian, bagaimana konsep ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan yang berbeda. Modify sendiri yaitu ubah, yaitu apa yang bisa ditambah atau dikurangi agar lebih efektif. Ini yaitu ada put to another use, gunakan untuk tujuan lain, yaitu bagaimana ide ini bisa digunakan di bidang lain. Hanya yaitu eliminate atau menghilangkan apa yang bisa dihilangkan untuk menyederhanakan konsep tersebut. Selanjutnya yaitu ada reverse atau pembalikan, apa yang terjadi jika kita membalikan atau membalik prosesnya. Nah, untuk contoh-contoh gambar tadi, yang pertama pada substitute, ini menggunakan bahan ramah lingkungan dalam produksi kemasan. Yang combine menggabungkan fitur kamera dan ponsel untuk menciptakan smartphone dengan fotografi lebih canggih. Untuk adapt sendiri yaitu mengadaptasi teknologi mesin mobil listrik untuk sepeda motor listrik. Untuk yang modify yaitu mengubah desain kursi kerja agar lebih ergonomis. Misalnya yaitu ada put to another use, contohnya menggunakan kemasan bekas sebagai pot tanaman. Yang misalnya ada eliminate, yaitu menghilangkan tombol fisik pada smartphone untuk desain yang lebih minimalis. Dan ada reverse, yaitu menggabungkan konsep pembayaran terbalik atau bayar setelah pakai atau bukan sebelumnya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.